Mas Haris, nih kita dapat kiriman dari Jelly, minuman kolagen. Cobain. Kita kasih ke Om Hao ya. Om Hao lebih membutuhkan sepertinya. Om Hao. Halo Mas Rizky. Mas D mana? Nanti kamu aja yang jelasin. Iya, iya. Apa ini Mas D? Aku ada sesuatu buat kamu. Iya. Jelly kolagen. Isinya tuh ada vitamin C-nya. Minuman jelly rasa anggur dan lemon ya. Persis. Iya. Nanti kamu cobain berdua Mas D ya. Oh iya. Jadi Sekarang nanti buat support dan recharge sebelum Betul. penelusuran Mas. ini buat kamu sama Mas D, buat nanti di dalam. Jadi ini Om, isinya tuh ada vitamin C, bagus buat imunitas. Kolagen buat kulit. Mas D pasti suka. Iya. Rasanya rasa-rasa anggur dan jelly lemon. Iya. Nah, Ini dan ini juga tersedia hanya di Indomaret. Selamat datang, selamat berbelanja. Iya. Oke Kamu Mas. minumnya nanti aja. Ini saya bawa Aku dulu minum sekarang. Iya, monggo sok mangga Mas. Ini saya bawa dulu jelly kolagennya dan ini nanti juga menjadi untuk support dan juga biar kita nggak terkuras energinya terlalu dalam. Betul. Bisa juga karena mengandung vitamin C ini dan juga bikin melek nih Mas karena vitamin C itu kecut. Seger banget Om. Kamu pasti siap. suka sih. Oke. Oke, Ya, selamat syuting Om. ya siap. Mohon doa dan restunya. Oke, ini sebagai bekal nanti kita penelusuran. Nanti diceritain sama omnya ini mau biar diceritain ya. Nanti kalau ada pesan apa lewat omnya yang ini nanti biar omnya yang cerita ya. Dan itu yang saya lihat memang menggunakan gaun warna merah Mas. Warna merah darah, jadi membedakan dengan merah kuntilanak merah ya. Iya. Dan menggendong ya, menggendong posisi seperti ini. 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 Om Hao, Iya Mas Di. kita kembali lagi Om di Gerbang Antar Dimensi dan malam hari ini kita mengunjungi bangunan kosong yang ini sebenarnya lokasinya berada di tengah kota banget, kemudian kanan kiri juga ramai penduduk lalu lalang lalu lintas, tapi menurut beberapa informasi yang kita dapat di tempat ini pernah banyak terjadi kayak kejadian yang merenggut kehidupan banyak nyawa seperti itu. Iya. Ini kita kan lagi ada di salah satu daerah yang ada di Jabodetabek ya. Oke. Dan memang benar sih
apa yang disampaikan. Dan ini masih aktual banget, belum lama. Jadi masih 2 tahunan lah. Baru banget dong. Iya, Masih fresh. iya. Jadi ini boleh dibilang klinik untuk pengguguran bayi dan ilegal. Nggak semua. Ya, dan memang jumlahnya ratusan. Nanti coba kita akan telusuri ya di dalam, karena baru pertama kali juga kita ke sini dan pertama kali juga kita sebagai content creator untuk datang ke sini ya. Oh, berarti tempat ini belum pernah ini Om, belum pernah didatangi siapapun untuk iya. dalam tanda kutip diceritakan atau Iya, diliput gitu ya. dan alhamdulillah pemilik ataupun warga mengizinkan gitu Iya. untuk kita menceritakan, karena memang banyak kejadian janggal dan itu apa gitu ya yang dipertanyakan oleh pemilik dan juga warga gitu ya. Kemudian juga banyak pesan sih, mungkin kalau biasanya kita kan bercerita tentang entitas ya, tetapi di sini sebenarnya satu seperti tragedi kemanusiaan kalau menurut saya. Iya. Tragedi, dan kita akan paham bagaimana memahami itu dan juga tentang perlindungan anak-anak itu seperti apa gitu, karena yang saya rasakan memang ribuan sih, hampir banyak ya nyawa yang ada di sini gitu. Sampai ribuan. Hampir ya gitu. Dan biasanya kalau kita mengunjungi satu tempat tragedi paling nggak sampai 100 itu aja udah kayak gitu ya, apalagi nih Makanya mendekati ribuan gitu, dan kejadiannya masih menjadi satu peristiwa sejarah kontemporer ya. Semoga nanti kita menemukan bukti-buktinya di dalam. ya. Dan yang kedua ini masih aktual gitu, jadi yang belum lama terjadi gitu mesti. Ya semoga ini ya Om, nanti kita bisa banyak dapat cerita, kemudian banyak pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita pulang dari tempat. Iya. Kita mau langsung masuk? Kita masuk dari sebelah kanan sini. saya ini aja. Oke. Kita masuk dari situ. Buka aja mesti. Permisi. Ya Om, ini kita sudah sampai di dalam. Kalau kita lihat penataan ruang-ruang ini kayak ini ya, kayak klinik ya. Iya. Padahal ini kan memang ditujukan untuk rumah ya. Tetapi aura yang waktu kita masuk ini sudah merasakan di sini tuh klinik atau gampangannya kayak rumah sakit gitu. Kayak gitu. Ya, dan ini kita lihat banyak ruangan-ruangan ya. Dan mungkin ini kita tarik awal ya. Oke. Jadi kita mulai dari ruang depan. Enaknya dari depan. Ya, seperti halnya kita kayak masuk ke dalam satu ruang. Yang ini kita ngikuti regulasi yang ada di sini. Jadi dari nanti pendaftaran, ruang tunggu, konsultasi dokter, kemudian sampai ke ruang tindakan, sampai terakhir. Terus nanti kita cari. Saya tadi sebenarnya sempat merasakan ya. Jadi satu tempat di mana muara dari semuanya itu. Ibaratnya kalau rumah sakit kayak kamar jenazahnya gitu. Jadi kayak maaf ya, mungkin seperti instalasi pengolahan air limbah. Muara itu terakhir mesti. Dan nanti kita ngikuti jalurnya seperti apa, tetapi coba nanti kita ke ruang depan, kita ke administrasi dulu, sampai nanti terakhir di muara. Oke. Yuk, mungkin sini mesti, coba kita cari. Iya, ada beneran Om, ruang pendaftaran itu. Iya, sebelah sana itu Mas Di. Di sana itu ruang pendaftaran. Itu ada tulisannya itu. Mas Di ngerasain ini enggak? Sungguhnya itu setiap ruang beda-beda. Iya ya Om. Panas dingin, panas dingin. Panas dingin, panas. Cuman kalau yang saya rasakan di sini, menurut saya Om, ini masih kayak grade yang pembuka, yang paling ringan kayak gitu. Iya. Sebenarnya yang terjadi di sini ketika orang masuk ke sini, secara penyambutan itu memang sudah ditawari mau aborsi dan sebagainya, atau ada apa ya, semacam bahasa basinya atau semacam kode-kodenya biar nggak ketahuan atau bagaimana Om? Iya, jadi gini Mas, rumah ini sendiri itu sudah dibayar ya, lunas oleh pihak penyewanya, itu langsung 3 tahun. Ya, jadi ini
dimulainya memang di tahun 2018 ya, Iya. itu. Kemudian dalam iklan mereka ya, yang saya lihat ya, itu sudah menggunakan seperti iklan website. Jadi website yang di sini menawarkan seperti jasa ya, jasa dalam hal bidang kehamilan ataupun juga bidang ini kandungan, gitu. Bahkan di situ dituliskan akan ditangani oleh dokter yang profesional, perawat-perawat yang sudah berpengalaman, bidan gitu ya, ahli gitu. Dan bahkan untuk peralatan kita geser aja Mas Day masuk. Untuk peralatannya sendiri itu juga higienis dan steril gitu, jadi memenuhi standar kesehatan. Iya. Itu terus kemudian kita sebenarnya ketika orang datang ke sini itu sudah paham Mas. Oke. Sudah tahu ini tujuannya untuk apa. Jadi ketika mereka ya sudah daftar lewat online itu, ada juga yang offline. Nah, dalam pengerjaan offline-nya ini melibatkan beberapa orang-orang yang menjadi calo. Kayak agen gitu ya. Atau kayak nyun sewu ya, ini nggak semuanya tapi modelnya kayak ngojek gitu. Oh iya. Terus yang offline tadi caranya gimana? Iya, jadi ada media online itu kan beberapa orang ini seperti jaringan ya saya lihat ya. Memang di daerah ini sebenarnya banyak Mas Di. Enggak cuman ini. Yang lebih kecil-kecil. Jadi saya lihat ketika tempat ini itu kewalahan, nanti akan kita bahas di ruang sebelahnya. Itu akan seperti rujukan, pindah-pindah. Nah, dalam offline ini kan tentunya mulut ke mulut nih, getok tular lah itu. Termasuk yang tadi online juga. Itu ketika sudah mau sampai sini, biasanya nanti ada yang calo-calo itu yang nawarin. Jika melihat misal ada perempuan muda atau yang sedang perutnya besar ya, ditawarin gitu, diantar ke sini. Ini bentuk tampilan calonnya ya biasa kayak orang Biasa. Jadi ya seperti maaf ya ini enggak itu untuk non sewu. Jadi kayak ngojek gitulah modelnya. Oke. Gitu. Terus dari setiap antar jemputnya itu mereka kadang dapat fee. Oh iya. Besarannya bisa antara 50 hingga 150, yang sering 100.000 sih. Nah, ketika diantar ke sini, saya melihat banyak orang sih memang ya yang datang. Jadi ini memang di antara tahun 2018 hingga awal 2020. Oke. Jadi totalnya itu hampir mendekati 2 tahun. Itu atau selama kurang lebih 21 bulan. Yang sudah datang ke sini ribuan yang saya lihat. Terus jika saya melihat ke depan ya, yang lulang-lalang masuk sini ya, warga tidak tahu yang jelas. Karena ini dipakai sebagai balai pengobatan atau juga sebagai masalah-masalah kayak hukum lah gitu, mesti antar kuasa atau apa gitu. Jadi yang kesini ada yang sendiri, ada yang diantar orang tuanya, ada juga. Terus ada yang sama laki-laki gitu. Sama cowoknya ya mungkin. Mungkin atau suaminya juga ada bisa. Jadi ini faktor-faktor ketika yang menggugurkan tuh macam-macam. Jadi ada yang keterima kerja ataupun kerja tapi dalam perjanjian tidak boleh hamil. Terus yang kedua itu yang KB gagal. Jadi ini sudah berumah tangga. Atau ada yang menyampaikan ke saya, anak saya itu masih kecil. Jadi baru 1 tahun saya kebobolan gitu. Dari kesemuanya yang paling banyak itu adalah faktor hamil di luar nikah dengan rentan usia kurang dari 24 tahun sampai belasan tahun. Yang paling muda yang umur pernah ini, yang umur ini. Yang paling muda ya sekitar 1 SMA atau usianya 15 tahun. Dan kesini itu daftar pertama masih pakai seragam tapi pakai jaket Mas. Tapi roknya kelihatan. Cowoknya juga sama, masih pakai celana abu-abu, tapi nunggunya di depan, pakai motor laki ya, motor lanang gitu. Terus kebanyakan yang datang ke sini itu waiting list dulu. Jadi ada ruang tunggu. Nanti kita ruang tunggu sebenarnya sama masih dalam daftar tunggu. Oke. Itu kita geser Mas. Ya, jadi
Ketika datang ke sini ya, tentunya kan ada beberapa yang daftar dulu tuh. Daftar, ada juga yang lewat website. Jadi janjiannya mau tanggal berapa. Nah, ketika daftar itu sebenarnya ada beberapa yang mereka masih pikir-pikir. Jadi apakah perlu dilakukan ini gitu, ataupun ada beberapa yang saya lihat berantem nih, yang laki sama perempuan untuk mencapai kesepakatan itu ya. Berantem gitu di sini, terus daripada malu-maluin diajak keluar tuh, dan nanti diajak jalan gitu. Saya melihat di sini itu memang ada 3 orang yang utama ya, dokter, kemudian ada bidan, satu kayak administrasi atau perawat itu. Ternyata orang-orang yang pernah ada di sini itu residivis dengan kasus yang hampir sama. Tapi sebenarnya itu memang, mohon maaf ya ini memang tenaga medis sebenarnya. Iya, ada dasar untuk itu. Bahkan yang ahlinya, yang menanganinya itu dulu pernah kerja di sektor pemerintah, tapi di serse atau apa itu, disersi ya, dipecat itu maksudnya gitu. Kemudian terlibat dalam kasus yang sama. Dan dalam melakukan aktivitasnya ini itu juga bekerja sama dengan 50 bidan lah Mas. 50 tenaga gitu, 50 yang lain tenaga nakes dalam bidang kandungan gitu. Mereka semua tahu, dari awal sudah tahu untuk dipekerjakan seperti ini. Tahu, iya, bahkan di sekitaran daerah sini memang sudah banyak hal-hal ini. Bahkan sebelum ini digerebek juga ya, itu sudah ada yang sudah ketahuan gitu. Jadi kayak destinasinya lah gitu. Gitu. Nah, dalam melakukan ini ya, itu tentunya pasang tarif. Jadi ada berdasarkan usia kehamilan tuh. Jadi ada yang 1 bulan itu dibanderol 1 juta, 2 bulan 2 juta, 3 bulan itu 3 juta, dan 4 bulan ke atas itu yang bervariasi. 4 bulan ke atas itu antara 4 hingga 15 juta. Paling mahal 15 juta. Jadi dilihat dari usia kehamilan, kemudian resiko sama susahnya, resiko sulitnya. 4 bulan itu, mohon maaf, udah bentuk manusia loh itu. Iya, 5 bulan, karena kan kalau kita lihat kan ada 2 definisi tentang aborsi ya. Jadi aborsi ataupun abortus sendiri adalah satu proses kegagalan ya, kegagalan atau keguguran, gampangannya ini terjemahan dari medis ini, keguguran atau kegagalan atau proses yang tidak sempurna dari janin ya, itu kurang dari 20 minggu. Kurang dari 20 minggu itu abortus ataupun aborsi. Dimana sebenarnya kalau kita lihat ya, proses ini sendiri itu kan salah satu proses orkestrasi gitu. Orkestrasi di mana harus ada kesinambungan ataupun tersusun ya dari seperti fisiologi, anatomi, kemudian juga secara imunitas, dan dalam prosesnya ini semuanya harus terjaga. Bahkan dari awal pembuahan, pertumbuhan hingga nanti mendekati HPL. Itu. Jadi juga proses-prosesnya itu mengikuti semua gitu. Jadi tadi kan ada anatomi, fisiologi, terus imunologi juga ya, termasuk tumbuh kembangnya itu. Sehingga di sini harus dijaga gitu. Nah, tetapi kalau sudah 20 bulan ke atas berarti kan sudah semakin kuat itu pasti. Ya, jadi inilah per trimester lah gampangannya. Ada trimester gitu. Jadi trimester pertama, kemudian sampai trimester akhir gitu. Nah, yang agak berbeda ketika periksa kandungan itu biasanya USG-nya kan ditunjukkan ke ibunya. Nah, itu yang saya lihat USG-nya itu ditunjukkan ke dokternya. Dan waktu USG itu biasanya nanti konsultasi dulu, jadi administrasi itu bayarnya 300.000 dulu. Ya, jadi dokter dan mungkin ada ahli lain kandungan atau bidan ini melihat akan dibanderol berapa gitu pasti. Mungkin bisa masuk Mas. Cek dalam. Nah, ini auranya agak beda lagi Om. Ngerasain ya? Iya. Jadi ini kan ada bekas bekas tirai ya untuk pemeriksaan gitu.
Yang saya tangkap sih itu Mas, jadi ada konsultasi di sini antara dokter kemudian dengan, sebenarnya maaf ya kalau saya sebut pasien itu kurang tepat Mas. Karena klien gitu aja ya? Iya, klien gitu. Karena gini, pasien itu ditolong ketika dia membutuhkan pertolongan dan ada empati dan rasa ingin membantu gitu. Tetapi di sini menurut saya, mereka yang datang itu justru ingin ngebunuh loh. Gitu, karena dalam proses orkestrasi tadi yang dimaksudnya itu kan bisa kita ketahui ya, aborsi itu kan peluruan atau pengguguran itu tadi yang janin sedang berkembang selama sebelum 20 minggu. Sementara itu dibagi menjadi dua lagi, gitu, legal dan ilegal ya. Aborsi itu bisa terjadi secara contohnya abortus spontanitas gitu. Dalam tanda kutip keguguran gitu, keguguran dalam artian spontan, langsung bisa di sini karena salah makan, terjatuh, terpleset, ataupun tumbuh kembangnya itu dianggap nanti membahayakan ibu dan janin, atau akan mengalami satu kasus-kasus ini abnormal, ataupun tidak normal, ataupun cacat. Sementara yang kedua adalah abortus provokasi. Itu yang diadakan, direncanakan. Ya, di mana di sini memang tujuannya tentunya mengakhiri ya, ataupun mengambil ataupun melepas itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Jadi yang ini kebanyakan biasanya ilegal gitu. Sementara yang diperbolehkan itu ketika membahayakan tentunya kesehatan ya, kesehatan bagi ibu dan janin. Ada juga yang bahaya ketika korban-korban perkosaan misal. Tapi menurut saya yang korban perkosaan ini juga tidak boleh gitu. Kenapa? Karena janin yang dikandung ini tidak tahu apa-apa. Nggak salah kan? Iya, perkosaan kan. Salah kan pelakunya. Misalnya perkosaan. Walaupun perkosaan di sini mungkin yang sewu perempuannya diobati misalnya, dimabukin gitu atau apa. Atau memang mengalami tindak kekerasan, tapi ada baiknya tetap dipertahankan walaupun nanti sudah lahir, digandai atau tidak, atau ditaruh di anti penampungan. Ini sosial. Karena sehat ini menurut saya gitu. Nah, sementara yang ini tadi itu yang provokatus ya, abortus provokatus itu pun caranya juga ada lagi, baik dengan apa? Cara ini ya, cara vakum dan juga induksi. Nanti akan kita lihat di ruang sana aja. Gitu akan kita ceritakan. Nah, ketika di sini tentunya ada kesepakatan, kemudian harus dipikir-pikirkan gimana ditindakan ini. Setelah ini kemudian ke ini Mas, akan menunggu di sana, menunggu di mana? Di ruang tengah tadi untuk proses berikutnya. Di ini ya, ditindaklanjuti secara dalam tanda kutip medisnya ya. Dan jadi atau tidak gitu. Nah, dalam ini beroperasi ya, selama itu ya Mas, selama 21 bulan yang tercatat. Oh, ini yang orek-orekannya Mas. Ya. Yang tercatat itu lebih dari 1.500 yang pernah datang pengunjung ke sini. Berarti kalau misal dihitung setiap hari itu bisa 1, 2 sampai 3, 30 rata-rata. 30 itu datang loh Mas ya. Karena ini beneran Om. Karena gini, dalam melakukannya itu kan tentunya yang menarik itu ketika datang namanya itu bisa pakai nama samaran. Misal namanya Melati nih, nama asli KTP ya. Kemudian waktu daftar itu diganti Mawar. Dan mereka nggak minta data yang terlalu dalam gitu. Maksudnya aman secara ini ya, secara identitas gitu. Terus secara proses kemudian ya udah itu nanti diuruskan gitu. Maksudnya udah lepas dari sini nggak ada jaminan untuk itu. Jadi memang mengalami satu faktor yang plus dan minus. Plusnya itu nggak bagi mereka nih ya, identitas terahasiakan. Tetapi harusnya kan kontrol tuh enggak. Dan mereka bilang higienis, sanitasi dan macam-macam juga tidak. Ya, nanti akan kita lihat di sana ya. Di sini saya fokus ini sih Mas, coretan-coretan. Memang menurut cerita juga ini saya melihatnya pun sama ya. Ini jadi kayak coretan ini ya, apa anak-anak kecil. Tapi ini gimana sih Om?
Ini memang anak beneran kan yang gambar, yang nyoret-nyoret ini kan? Saya melihatnya kabur Mas, cuman Tapi kalau saya ya Om, ini pewarnanya, ini pewarna beneran. Ini kalau nggak krayon kapur, tapi lebih ke krayon atau pastel. Tapi yang nyoret saya nggak tahu. Tapi kalau ini pewarnanya kayak pastel gitu. Nih, sorry ya, saya gesek ya. Nih, ini pastel ini. Ini kan. ya pastel itu Mas. Tapi kalau dari Om secara rasa ya Om, ada sesuatu nggak sih di Iya. sini? Saya memang merasakan ini secara fisik ya. Bisa jadi orang dewasa yang mungkin ketika tempat ini kita nggak tahu ya, ketika tempat ini kosong dan hampir sudah 2 tahun lebih tahun kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya, yang saya rasakan memang ada aktivitas real, tetapi yang menggerakkan ini metafisik Mas. Jadi bisa menjadi satu mediumisasi gitu. Gitu kalau yang saya rasakan, karena memang ini sih apa ya, banyak yang seukuran segini Iya. mengelilingi kita juga gitu, anak-anak kecil dengan warna kulit yang merah gitu ya. Tapi saya menafsirkan ini fisik gitu, tetapi penggeraknya metafisik. Oke Om, terus sebelum kita lanjut ya Om, saya tertarik ketika melihat goresannya ini. Ya kita tahu goresan anak kecil kan spontan. Cuman kalau saya melihat beberapa goresan ini ada penekanan yang ini kok kayak emosi, kayak marah. Coba lihat yang di sebelah sana. Dia pilih warna hitam ini Mas. Mungkin kalau orang psikolog ada ini ya, ada ilmunya kayak grafologi gitu ya, membaca karakter goresan. Nah kayak gini kan. Sorry saya tutup dulu. Nah, ini ada pakai nganu nih Mas. Itu campur Om, ada kayak spidol. Ya itu kayak gitu. Iya. Kalau mau gimana Om, yang Om tangkap dari ya anggaplah yang ini, case yang ini. Sama Mas. Jadi semua ini sebenarnya gini ya, menampilkan satu Ini dulu kacanya nggak usah. Aduh, mau ketemu kaca. Saya nggak sadar tadi ini saya tutup, ternyata ini ada kacanya. Iya. Banyak yang mau gambar di sini, banyak. Teman-temannya banyak, lebih dari 10. Sedih di sini. Sedih atau marah? Kayaknya masih bayi, belum bisa ngomong gitu. Ada yang rawat di sini. Ada yang rawat. Sekarang masih di sini atau sudah pada pergi, pada naik atau pindah? Masih di sini semuanya. Oh iya. Suka gambar ya. Karena kalau memang benar yang mediumisasi kayak anak-anak bayi yang dikuburin ya agak susah buat ditanya-tanya. Nanti diceritain sama omnya ini, mau biar diceritain ya. Nanti kalau ada pesan apa lewat omnya yang ini, nanti biar omnya yang cerita. Yuk. Saya tutup lagi ya. Udah, kacanya tutup. Makasih. Apaan ini Om? Ya, ini nanti untuk support kita sebelum melanjutkan ke penelusuran berikutnya Mesti. Begitu? Ya, boleh. Apa ini? Minuman apa nih Om? Ya, ini minuman jele kolagen. Jele kolagen. Ya, sumber vitamin C yang tentunya bagus untuk imunitas kita, dan juga ini ada kolagennya yang bagus juga untuk kulit nih. Wow. Ya, untuk kehalusan dan juga untuk kelembapan kulit. Oke. Ya, ini bisa dibeli di mana Om? Ini hanya tersedia di Indomaret. Selamat datang, selamat berbelanja. Oke. Ya. Kita rasakan dulu ya. Ya, jadi rasanya ini adalah perpaduan antara
anggur dan lemon. Iya. Dan ini nanti juga bisa untuk recharge Mas Deh, gitu. Karena dari buah-buahan dan juga karena kita akan banyak mengeluarkan energi, jadi ini sebagai pengganjal dulu. Oh iya, udah recharge nih. Yuk, kita lanjut tangan lagi. Lanjut. Oke. Oke, Sobat Jamanika semuanya, tadi kita harus pindah lokasi karena kita nggak memprediksi ada cermin di dekat di lemari. Kemudian saya nggak sengaja untuk membuka langsung pas berhadapan sama Omo. Nah di situ terjadi semacam mediumisasi singkat. Cuman saya penasaran, ini sepertinya yang masuk ada kaitannya dengan spirit-spirit yang masih bayi kemudian dikuburkan, sehingga kita nggak bisa secara leluasa komunikasi lewat bahasa kita, kata-kata. Nanti mau dijelaskan sama Omo yang tadi langsung mengalami. Ya, jadi begini ya, misal di sini tuh tadi sejumlah 632 lebih ya secara data ya, tercatat 903 hampir 1000 janin. Itu 900 itu 600 itu yang daftar gitu. Dan setelah dari sini ya tentunya ya, tadi yang saya tangkap sih memang di mana di cerminnya itu terlihat banyak bayangan anak-anak Mas, jadi penuh. Jadi kayak kita melihat kalau iklan susu itu loh, bayi-bayi gemuk gitu, gitu. Terus semakin lama mereka itu semakin pudar gitu, dalam arti yang semula lucu gitu ya. Ya memang nih kalau dari tahun 18 hingga 2022 ini 4 tahun ya, mereka kan lucu-lucunya Mas. Terus yang terlihat itu merah gitu loh maksudnya. Ada yang bahkan sudah bentuk ya, yang saya lihat dari yang 8 mendekati 8 bulan itu sampai yang baru 1 bulan itu semuanya ada. Jadi yang masih embrio, yang masih bentuk gumpalan darah, yang bentuknya kecil segini sampai besar itu semuanya ada. Dan mereka terjadi satu gitu loh, maksudnya terkoneksi tergabung menjadi satu gitu. Dan ini memang banyak anak-anak kecil ya, dalam artian yang seolah-olah tanya gitu ya, mana bapak, mana ibu gitu. Terus seolah-olah tadi kayak gini saya gitu loh Mas. Ditunjukkan di satu tempat di mana seperti mereka itu berakhir di situ. Oke. Gitu. Di sebelah sana sih yang tadi kita sama masuk. Ini Om, mungkin sebelum kita ke sana tadi saya langsung dapat beberapa gambaran aneh sih, tapi ini nanti Om mungkin bisa menceritakan. Saya mendapat kayak gini. Ini gimana ini untuk bentuknya itu kayak campur-campur. Iya, ini sebenarnya berasal dari satu entitas yang ada, jadi mereka melebur. Kayak gabung-gabung. Iya, dalam artian kita ceritakan di sana deh Mas. Saya udah ditarik gini sih. Gimana Om tadi tempat? Di sini. Oh, di sini. Ini kalau kita lihat ya, bekas hand sanitizer gitu ya. Sanitizer berarti udah ini ya, udah ruang tindakan Mas. Jadi ketika dari tempat yang tadi itu mereka nunggu dimantepkan atau disiapkan harinya seperti apa, janjian siap, kemudian dokter keluar ya. Dan ada beberapa yang sudah mengiringi, apa itu bidan ataupun perawat bidan masuk ke sini biasanya. Ya, dan ini ya, kita seperti apa namanya, terverifikasi Mas D, terverifikasi dengan tanggalan ini. Wih, ini masih 2020. Iya, jadi yang saya lihat itu tadi yang saya sampaikan kan selama 21 bulan. Iya. Jadi kalau kita tarik mundur ini memang menurut informasi kejadian penggerbekannya itu dilakukan oleh pihak berwajib ya. Itu tanggal Februari 2020. Jadi sudah ada yang mengintai lah di sini selama 4 hari, ada observasi. Kemudian pas hari H itu penggerbekannya. Jadi memang ada dokter, kemudian ada beberapa stafnya, administrasi dan macam-macam, termasuk yang ngurusi data di depan. Itu ditangkap gitu Mas. Sudah pas eksekusi pada hari itu. Nah di tempat ini itu
dari kesemuanya ini adalah satu tempat yang mengerikan menurut saya. Kenapa bisa gitu? Saya lihat dalam dulu. Toilet itu Om. Amis baunya anyar. Ya, jadi tempat ini adalah tempat ruang tindakan ya, ataupun untuk melakukan operasi gitu ya. Dan pengertiannya dari tadi Mas, aborsi provokatus ya. Itu kan ada dua cara, induksi dan juga cara vakum. Induksi itu kayak dipacu gitu ya? Iya benar. Jadi vakum itu dilakukan ketika 1 sampai 2 bulan, atau masih gumpalan lah ya gitu. Di situ tentunya dalam melakukannya ruangan ini pernah 7 sampai 12 sehari, dari pagi sampai tengah malam. Bahkan dalam melakukannya itu ini kalau sudah penuh ya, ataupun sudah over kuota, itu akan dirujuk ke tempat klinik yang lain. Yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan yang tindakan pertama tadi, yang secara vakum, itu disedot. Jadi saya lihat memang ada seperti apa, kayak meja operasi tapi khusus yang agak ngangkang dulu Mas. Di sini terus ada kayak dua tabung gitu ya, disedot gitu. Jadi kalau dalam vakumnya itu gumpalan darah, jadi kayak didih atau sareng itu, darah beku yang masih keluar itu 1 sampai 2 jam. Nah, ketika sudah provokatusnya yang sudah lebih 3, 4 atau bahkan yang lebih ya, itu pakai induksi. Jadi menggunakan pacuan, dipacu ataupun dengan obat-obatan tertentu yang caranya ini non operasi, jadi tidak ada pembedahan. Bau nanas nggak sih? Iya, bau ini amis sampai tabur taras di sini Mas. Dan ini entitas yang ada di sana tapi sempat nengok ke sini. Negatif tapi tidak berbahaya, justru mau cerita sosoknya. Tapi nanti kita kita selesai yang di sini. Nah, dalam melakukan yang induksi itu bisa bahkan paling lama 5 jam memacunya. Di mana dalam melakukan induksi ini sendiri dengan obat-obat tertentu atau tekanan-tekanan tertentu yang membuat janin ataupun bayi yang sudah dalam rahim itu keluar dari rahimnya, keluar gitu, dipaksa. Karena kalau kita lihat kan dalam prosesnya sendiri ini itu sudah kuat gitu, tinggal nunggu nanti keluarnya kapan, HPL. Nah ini yang paling mengerikan menurut saya, karena terkadang waktu diinduksi itu karena terlalu kuat kandungannya ya, atau janinnya juga menolak atau ada resistensi di situ, terkadang mengalami proses mutilasi di dalam kandungan. Jadi yang saya lihat di liang ini ya, rahim ataupun di mulut rahim ataupun di liang melahirkan atau vagina, itu kadang dimasuki seperti alat ini, kemudian ada kayak sosrok atau gunting itu yang motong Mas di dalam, kayak dicapit-capit itu ya? Iya, jadi kayak yang kalau kita makan, yang ngambil tuh loh di rumah makan. Iya. Oh, jangan dibayangin itu. Oh, yang gini tuh loh Mas, kayak catok gitu loh. Jadi saya melihat ada yang kepalanya dipotong, tangan-tangannya ini, kemudian dicapitin, diambilin satu-satu, terus kayak ada ini, wadah penampung. Oh, berarti itu kayak dipreteli dari dalam gitu, karena nggak mau kalau nggak mau keluar secara utuh karena udah gede tuh. Ya ini yang paling mahal nih, di atas 10 juta. Tapi kalau bisa keluar ya perlu gitu, di ejanin, di ngeden gitu, keluar perlu gitu. Terus waktu kejadian itu, penggerbekan yang saya lihat itu ada yang janin usia 6 bulan, dalam kondisi yang tidak utuh. Terus mungkin pemikirannya itu dikubur di mana gitu ya. Di sini sebenarnya kan disatukan di berbagai tempat, tapi apa? Ini Mas Dik, non sewu, saya betul. Bentuknya kalau dari sini kayak janin itu, kayak usia 3-4 bulan ini loh. Kayak ini kayak USG. Kepalanya ini kepala, ini badan kan, ini kaki, terus ini ada ari-ari sama saluran ini.
Walaupun ini mungkin terbentuk secara tidak sengaja, tapi dia gambar di sini sudah mengindikasikan. Kayak ini ya, kayak kita dikonfirmasi memang di sini terjadi cerita yang tadi Ya. sempat Jadi ini hitam-hitam ini kalau kelihatan secara mata batin semua darah Mas, karena ada beberapa yang kontraksi dan seperti belum kuat dengan itu kayak meronta gitu. Perempuan yang saya lihat di sini. Nah, biasanya kalau kita ketahui kan akan dikumpulkan di satu tempat atau dikubur ya. Tapi di sini menurut saya ini juga sadis, Mas. Jadi melakukan setelah janin atau bayi itu keluar, dihancurkan, Mas. dihancurkan, Iya, nggak dimakamkan, dikubur. Setelah itu nanti akan kayak digebur gitu, tapi dihancurkannya dengan air keras atau cairan kimia, direndam di situ. Berarti memang itu nggak ada jejaknya, hampir nggak ada jejaknya. Iya, ibarat kata nih contoh, misal larutan kimia, contohnya ya ini pakai asam sulfat H2SO4 ya. Kita bayangkan goni itu kalau disiram itu aja berodol. Apalagi ini masih genjuk-genjuk itu masih empuk gitu loh, Mas. Jadi seketika akan lumer gitu, akan melting dan juicy gitu, nyampur gitu. Dalam artian saya melihat ada seseorang yang pernah membawa satu seperti ember ya, isinya itu semua langsung dituang cairan kimia itu. Terus apa ya, baunya itu sangat menyengat gitu loh, bau dari cairan kimianya itu. Yang itu ada beberapa yang dilakukannya di dalam sini, Mas, gitu. Nah, dalam proses ini yang saya lihat 903 bayi dan janin yang pernah menjadi korban. Nah, ketika kita lihat ya, dokternya sendiri aja salah-salahan. Ya, ini memang melanggar kode etik ya dalam bidang kedokteran. Kemudian bidangnya juga dalam melakukannya ini tentunya dikejar waktu dan obat-obat yang diberikannya pun tidak memenuhi standar kesehatan. Termasuk alat-alatnya ada yang tidak dilakukan sterilisasi, sehingga iklan yang disebutkan akan mendapatkan seperti pengobatan ini bersih dan macam-macam itu salah, hoax. Ya, jadi saat keluar dari sini tidak menutup kemungkinan ibu yang melakukannya itu mengalami infeksi atau inflamasi peradangan, dan ada beberapa dari mereka yang tidak kuat pendarahan bahkan sampai meninggal dunia. Dari 903 yang sudah melakukan sudah tereksekusi nih, karena 1632 ini kan ada yang masih waiting list. Nah, dari ini kemudian menjadi satu entitas yang dari ibunya itu akan menjadi kuntilanak, Mas. Sementara entitas bayinya menjadi bajang, dan itu akan menyatu. Karena ini menjadi tempat yang menyimpan satu residual memori dari kejadian-kejadian itu, saya menangkap banyak yang menyerupai kuntilanak, benar-benar pure kuntilanak, ini yang gendong bayi. Dan itu posisinya di toilet sebelah sana, tadi yang saya sampaikan dari sini. Oke. Nah, gimana? Kita mau kita ke sana, sampai ke sana. Kita 2 titik lagi karena jangan sampai mendekati jam 12 malam. Krusial. Terakhir ini nanti kita cerita ke yang tempat muaranya pembuangan. Yang sini cukup ya? Cukup. Oke. Yuk, teman-teman. Ini mungkin satu entitas yang apa ya? Kita ceritakan dari sini sih, Mas. Kasihan saya juga. Ininya beda lagi, apa namanya? Merinding kalau sini. Iya. Saya melihat banyak ya, maksudnya masih muda, Mas, usia 21 tahun, perempuan ya. Terus kemudian dia masih kuliah, biasa pacaran, itu kemudian hamil. Sebenarnya sudah ada satu komitmen nikah, nggak apa-apa, siri nggak apa-apa gitu, nggak mau berangkat, tapi ternyata yang laki-laki ini secara kedudukan lebih tinggi gitu lah. Dia ngancam ninggalin. Sementara yang perempuan ini nggak mau, sudah diperawanin gini-gini sampai hamil. Aku tuh bodoh gitu yang aku dengar ya suaranya. Aku sampai bodoh dalam mencinta gitu ya. Ada penyesalan berarti kan ya? Aku udah terlalu bodoh gitu, maksudnya sudah lepas kendali dalam melakukan ini. Dan bahkan di menjelang terakhir aku yang seharusnya udah mau skripsi itu ternyata aku hamil gitu, dan pacarku ini masih limbung gitu loh antara tanggung jawab atau enggak. Dia sempat bilang mau tanggung jawab,
Tapi udah deh solusinya, aku akan tetap menjaga kamu gini-gini, tapi kita belum siap nih kalau punya. Akhirnya searching nemuin jasa untuk pengguguran itu dan di sini gitu. Waktu kejadian dia berangkat sendiri. Dia waktu itu turun ya, tak jauh dari sini ada stasiun, dia turun, kemudian dia jalan nyari alamatnya sampai disamperin laki-laki pakai jaket, naik motor matic pakai helm, diantar ke sini. Oke, dia ngasih uang, saya lihat 2 lembar 50 ribuan, 100 ribu. Akhirnya dia ke sini konsultasi, siap nggak siap gitu. Dalam artian mikir-mikir, bahkan dia telepon keluar masuk ini gimana. Pacarnya jemput akhirnya, diajak makan dulu. Hari berikutnya oke, mantap ke sini. Dia nunggu di sana, Mas. Dan ini kehamilannya memang sudah 4-5 bulan saya lihat. Udah gede, cuman dia kayak pakai korset gitu, terus pakaiannya agak longgar. Gitu ya. Dia pakai hijab, Mas. Hijab. Terus eksekusi di sana. Tidak terjadi apa-apa waktu itu yang dirasakan. Pendarahannya juga berhenti, dia pulang ke kosan. Tapi pas 1 hari berikutnya dia bangun tidur tapi basah di selangkangan. Ternyata mengalami pendarahan. Jadi kayak mengalami kontraksi di dalam dan dia mual gini. Sudah minum obat, tapi dia nggak mau periksa karena kalau periksa dia tahu bahwasannya ini habis melakukan tindakan aborsi. Dia telepon pacarnya gini. Pacarnya waktu itu sedang tidak ada di kota ini, dia sedang keluar karena ada keperluan. Malam hari dia merasa mimpi berkeringat dingin, seolah-olah ada sosok yang ingin digendong, manggil-manggil dari cahaya, ada satu cahaya dia manggil-manggil. Terus ternyata mengalami secara penyesalan dan luka batin, dan juga ada ucapan mama itu sangat menggema gitu, sampai imunitasnya turun, lukanya ini semakin infeksi, dari kemaluannya kemudian keluar cairan warna putih bening dan sangat berbau, sampai kemudian dia infeksi parah, minta tolong temannya mau diantar masuk rumah sakit, ternyata wafat. Karena ternyata sudah mengalami kerobekan di areal serviks. Nah, ketika itu dalam penyesalannya ini sebenarnya korin-korinnya beliaunya ini sudah ditarik sama sosok itu, anak kecil itu. Nah, yang saya lihat ketika sekarang ada satu penyesalan dan dia selalu menangis. Bahwasanya saya lebih baik waktu itu saya berpikir panjang, ini akibat saya seorang perempuan tentunya menjadi korban. Saya akan membesarkan anak ini karena anak ini nggak bersalah, walaupun nggak diakui lah itu, karena tentunya masa depan saya hancur, saya sekarang bergelimpang dosa, sudah membunuh orang, dan juga nasibnya kok jadi seperti ini gitu. Dan itu yang saya lihat memang menggunakan gaun warna merah, Mas. Warna merah darah, jadi membedakan dengan merah kuntilanak merah ya. Dan menggendong posisi seperti ini. Gini. Itu manifestasi mungkin anaknya itu ya. Dan ukurannya segini, lebih kecil. Digendong gini, kemudian rambutnya itu tutup. Ini merah semua, Mas, termasuk kain penggendongnya itu merah. Tapi bukan merah karena kain ya, ini merah karena bersimbah darah. Terus menetes. Termasuk di sini tuh menetes terus gini. Beliau menyampaikan ya, bahwasanya ketika apapun ini yang sudah terjadi itu memang sudah pilihan, tetapi tolong dipikirkan lagi karena ini masuk dalam pembunuhan berencana. Yang dia sesali itu perencanaan itu. Karena memang ada satu perlindungan untuk anak-anak ya. Jadi yang melakukan di sini itu memang terkena pasal berlapis. Jadi tentang malpraktek ilegal, kemudian juga perlindungan anak, ya pembunuhan berencana dan macam-macam. Tetapi dalam hal ini memang perlindungan anak itu ketika anak itu sudah lahir. Namun sebenarnya ketika dalam kandungan itu juga sebenarnya sudah anak-anak. Ya, dimana ketika keluar itu kan tentunya tidak tidak akan kuat sebelum 9 bulan atau prematur ya.
Jadi saat dikeluarkan itu sebenarnya masih hidup. Bahkan janin ini ketika usianya mendekati 20 bulan itu sudah bisa merasakan sakit. Bisa kita bayangkan ketika dilakukan induksi tadi. Iya, atau mutilasi itu Iya, bahkan itu sudah merasakan sakit Mas, sehingga kadang ketika menjadi suami siaga ya itu kan dikasih tahu nanti tidurnya seperti ini, jangan makan seperti itu. Ketika ibunya stres saja, anaknya katanya bisa merasakan seperti benar. itu. Termasuk di seperti itu kan ya. Makan gitu ya, termasuk di sort itu. Ketika dilakukan itu betapa sakitnya gitu anak-anak itu gitu. Jadi yang saya rasakan itu ketika aku sehingga perlindungan ini pun harus dilakukan ketika masih di dalam. Dan satu hal lagi sebelum nanti kita akan mengunjungi tempat sebagai muaranya ya, perlu diketahui ya bahwasanya ini adalah satu tindak kekerasan ataupun satu tindak pembunuhan berencana. Bahkan ancaman dari pembunuhan berencana itu adalah hukuman mati hingga seumur hidup gitu. Jadi menurut saya kalau dalam yang disebutkan hanya di penjara 2 tahun bahkan 10 tahun itu nggak fair Mas, nggak adil Mas, karena 900 nyawa loh. Dan bahkan mereka belum tahu apa-apa, belum tahu salah benar dan sebagainya. Iya, bahkan korban perkosaan. Kalau ini kan tentunya suka sama suka nih, gitu. Yang dilakukan itu tadi berarti kata sudah pembunuhan berencana karena dipikirkan kapan dilakukan, masih pikir-pikir dulu ya, nyari tempat, bahkan menyiapkan biaya. Sehingga ini satu tindak kriminal yang menurut saya sudah harus mengalami hukuman yang berat sebagai shock terapi, ataupun orang akan berpikir-pikir bahkan harus ada hukuman-hukuman juga untuk pasangan di luar nikah. Ini karena kan udah mau jam 12 Mas, karena kita mengikuti regulasi dari yang pemiliknya, owner dan warga, belum lebih dari jam 12, dan juga visa secara metafisik. Tinggal 5 menit lagi. Ini mau kemana nih? 5 menit ini kita mau gunakan di mana Om? Ya tentunya ini yang saya sebut muara ya. Apakah itu nanti kita akan ke sana. Oke, langsung aja Mas. Oke, Sobat Javanika semuanya, kita sudah sampai ke titik terakhir ya, Om. Mungkin nanti di sini kita juga akan langsung pamitan, tapi sebelumnya kita ceritakan sedikit saja, sama nanti kita kalau misalnya ada pesan-pesan dari yang ada di sini bisa langsung disampaikan kayak gitu. Iya, tentunya kan yang kita tangkap ya tadi bahwasanya ada hampir ada sekitar 903 itu yang pertama mengalami proses pengguguran janinnya gitu. 903 itu hampir 1000 loh. Terus 632 yang daftar, yang tertulis gitu, yang tercatat secara administrasi. Dari sekian banyaknya itu kan tentunya yang meninggal tidak hanya yang digugurkan, tapi bisa jadi kemungkinan juga yang mengalami masalah itu tadi ibunya gitu. Dan dalam kesemuanya ini ya, rumahnya sudah disewa 3 tahun gitu, dalam artian sudah dibayar cash pertama. Yang kedua, penghasilan kotor itu hampir 6,5 hingga 6,6 M. Tapi tetap ini dari dengan yang tercatat sebagai penghasilan bersihnya itu sekitar 5 sekian gitu ya. Berarti 1 miliar untuk biaya operasional kan itu. Kemudian yang menurut saya mengenaskan itu masih banyak yang saya rasakan kan tempat pembuangan ya, dalam artian serpian ataupun bagian dari anggota janin-janin atau bayi-bayi itu gitu, dimana tadi cara-cara terakhirnya itu dengan cara dilarutkan dalam larutan kimia dihancurkan gitu, sehingga sudah mungkin sudah menjadi seperti ini ya, sudah menjadi cair lah gitu, nggak padat, kemudian bisa ditemukan mungkin sisa tulang atau apa gitu, sehingga semua energi itu tersatu di sini Mas. Dan saya melihat juga energi-energi yang masih bersih, masih suci gitu ya. Ibarat kata kita harapan ini akan dari 900 semuanya itu akan langsung masuk surga gitulah. Tetapi yang saya lihat ini sangat panas, justru lebih panas dari yang di luar. Dan dari kesemuanya itu menjadi satu entitas, yang saya lihat menjadi satu entitas bayi yang sekarang ada di depan saya. 903 itu menjadi satu bentuk ya Mas, dalam arti mukanya 903 dalam satu tubuh yang sama, karena
mereka bilang sudah melebur, menyampaikan ke saya, dan mereka akan bilang bahwasanya nanti di hari pengadilan, hari akhir ya, di pengadilan, ibarat kata mereka akan turun dan juga akan membakar orang-orang tua yang sudah zolim kepada saya. Ancamannya ngeri juga ya. Iya, itu dari 903 itu tentunya berarti ada 1806 orang nanti, kan sepasang gitu ya, sepasang gitu mas, laki perempuan gitu. Kami yang nanti akan membakar tanda petik gitu di hari akhir itu, sehingga kita berharap ini semua tidak terjadi lagi ya, dalam artian akan pikir-pikir ya, semoga kita diberikan izin ke sini juga bisa sharing ya kepada sesama, ini tidak terjadi lagi karena perbuatannya mungkin yang hina gitu, tapi kami tidak hina. Kami pantas, kami perlu mendapatkan penghidupan. Walaupun orang tua tidak menginginkan kita, tentunya ada wadah, ada tempat yang layak untuk kami, dan mungkin ada kasih sayang yang lain, walaupun itu bukan darah daging dari saya, bukan anak kandung yang bisa merawat saya. Berikan, tanda kutipnya, berikanlah kami kesempatan hidup. Jadi karena ini ya, mungkin ketika akhirnya sudah menjadi kandungan walaupun belum lahir kan sudah bernyawa itu kan sudah mengizinkan dia untuk punya kesempatan hidup, tetapi orang tuanya malah nggak kasih izin dengan cara seperti ini. Nah, mungkin ini jadi pelajaran juga buat kita semua untuk berpikir beratus ribu kali, mungkin berjuta-juta kali jika terlintas pikiran-pikiran yang serupa. Gitu. Sebelum ini juga ada satu kemarahan sih mas, berkata bilang gini, mau enak tapi nggak mau anak. Itu sih. Dan ini sebelum kita tutup mas, kita doa bersama dulu. Mungkin teman-teman semua ya doa bersama juga. Kita doa mulai mas. Tutup mas. Oke. Ya, buat teman-teman Javanika semuanya, kita sudah di akhir sesi. Setelah ini kita akan pamitan, namun sebelumnya setelah mengambil pelajaran dari cerita yang tadi sudah diceritakan Om Ho, jika video ini menjadi manfaat buat teman-teman semuanya, mungkin bisa di-share sebanyak-banyaknya, kemudian tetap berikan dukungan buat channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komentar yang baik-baik, yang sesuai dengan hati nurani, seperti itu. Ya, pamitan ini sudah jam 12 tepat. Oke, akhir kata kita tutup. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.